Tidak mengalami kematian. Saya tanya, kita di sini berbicara tentang membuktikan tentang Mesias, bukan berbicara tentang kematian dan lain-lain. Ya, kita fokus pada tema bahwa Yesus adalah Mesias. Saya tidak berbicara yang lain-lain. Memang Yesus, memang betul itu. Pelanggaran pertama terjadi, silakan di mute mikrofonnya. Siapakah yang terkena pelanggaran? Teman-teman yang ada di bawah, pelanggaran pertama terjadi cepat sekali ya. Yaitu pelanggaran pertama terjadi untuk Bang RK, perwakilan debater dari Iman Kekristenan. Saya jelaskan dulu mengenai pelanggarannya adalah di situ, kalau kalian dengarkan baik-baik, adalah Stroman argumentum sekaligus gambler fallacy. Tapi ini adalah pelanggaran pertama, jadi tidak akan terkena apapun. Ya, dengan memberikan, kita lihat tema yang di layar itu Yesus menjadi Kristus ya. Semoga saya tidak salah, karena tema yang kalian ajukan adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Jadi kalau pembahasan tentang Mesias boleh, asal jangan mengganti tiba-tiba kapan Yesus menjadi Mesias. Kalau teman-teman tadi di bawah dengar ya. Jadi Bang RK lebih fokus, temanya adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Kita sedang tidak membicarakan Mesias. Boleh sisipkan Mesias, tapi temanya adalah Kristus ya. Dan saya akan bold lagi. Mungkin bilang, host tadi kenapa nggak bunyi waktu Bang Zuma sepakat dengan Bang RK waktu di awal tentang Yesus itu adalah Kristus. Itu teman-teman di dialektika harus diingat, Bang Zuma tidak setuju. Dia sedang mengkutip yang ditulis di dalam kitab sucinya Bang RK. Jadi tidak melangkahi aturan. Kecuali tidak tertulis, lalu itu adalah serangan dari Bang RK dan disetujui oleh Bang Zuma, itu pelanggaran. Semoga teman-teman di bawah ngerti ya. Bang Zuma hanya sedang mengquote apa yang tertulis di kitab suci. Justru kalau Bang Zuma memelintir ayatnya ya berarti ya pelanggaran seperti itu. Tapi tidak mengurangi apapun. Satu pelanggaran dari pihak Bang RK, 0 untuk Bang Zuma. Semangat. Jangan berkecil hati, tidak ada mengurangi apapun. Waktu masih tersisa 44 menit 2 detik, baru banget. Silakan teman-temanku, aku optimis banget. Silakan kalian berdua dilanjutkan. Lampu kuning Bang RK, jangan ada pelanggaran lagi. Bang Zuma masih 0. Silakan dilanjutkan. Oke, ya, silakan. Ya, oke. Kalau begitu saya bertanya, ya, saya bertanya. Di dalam dari tadi belum menjawab, ya. Dalam surat Al-A'raf 157. Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat Musa dan Injil. Taurat yang mana, Injil yang mana? Mic-nya Bang Zuma. Sudah kujelaskan tadi kan. Kadeja akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang Rasulku kepadamu menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah sekarang kalau kitab itu tidak disembunyikan, apakah Kristen mampu menunjukkan Tauratnya Nabi Musa? Taurat itu ditulis oleh siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Sekarang Nabi dalam Musa dari tadi Anda mengutip dalam Taurat Musa juga dari tadi. Iya. Iya. Betul. Ketika Anda mengutip kitab Taurat Musa, kenapa sekarang Anda menolak bahwa kitab Taurat Musa itu, bahwa kitab Taurat Musa sabar, kitab Taurat Musa itu kamu tidak terima? Al-Quran saya mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, pelanggaran terjadi, silakan di-mute. Terima kasih kepada dua debater. Sekali lagi memang ini adalah sesi yang sangat menyebalkan. Maafkan Superboy, tetapi aturan tetap aturan. Pelanggaran terjadi kepada debater muslim atas nama Bang Zuma 01 official. Karena aturannya adalah sebutkan data dulu baru narasi. Karena ini tidak dibatasi timer, jadi waktunya banyak buat kalian. Harusnya sebutkan dulu sumbernya di mana, kalau bukan Al-Quran atau hadis atau apapun, tunjukkan datanya, buka, lalu jelaskan. Dengan tujuan supaya tidak di-framing oleh lawan. Atau kalau ada yang nge-record, Bang Zuma tidak di-framing di luar, seperti itu. Masing-masing sudah satu pelanggaran, dan masing-masing sudah lampu kuning, tolong lebih fokus. Dan teman-teman di kolom komentar, silakan kalian bebas, dan kalian berdua countdown. Aku kasih waktu 30 detik, fokus, tidak berpengaruh apapun ya, baru lampu kuning. So, fokus, countdown. Kita hanya akan membunyikan pelanggaran kalau benar-benar pelanggaran yang serius, tendensiusnya akut. Kalau tipis-tipis, aku akan kasih kelonggaran supaya jalannya debat juga tetap menarik, seperti itu. Satu pelanggaran untuk Bang RK, satu pelanggaran untuk Bang Zuma. Masing-masing sudah lampu kuning. Fokus ke tema. Kapan Yesus menjadi Kristus? Tunjuk data dulu, baru narasi.
Maafkan hostnya yang menyebalkan ini, tetapi aturan tetap aturan. Data dulu, baru narasi. Waktu masih tersisa 42 menit 12 detik. Silakan dua debator putra Indonesia yang cerdas, silakan. Iya, tema kita ini berbicara mengenai Kristus, saudara ya. Jadi nggak usah lari ke Taurat segala macam. Kita membahas tentang Kristus. Saya ingin tahu dari saudara, menurut Yesus nih, penyesat yang datang setelahnya bergelar siapa? Penyesat menurut Yesus, penyesat yang sebelum bergelar apa? Ya, penyesatnya adalah antikristus. Yang datang setelah dia Antikristus. Dia menggelari dirinya siapa? Ya, antikristus. Di mana Yesus mengatakan itu? Ya, kalau kita berbicara, Yesus mengatakan dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, penyesat akan muncul setelah aku. Iya, dia mengaku apa? Ya. Penyesat itu mengaku Antikristus, mengakui Yesus yang lain. Hah? Ya. Di mana Ya. dalilnya itu tertulis? Ya, Galatia pasal 1 ayat yang ke-15 ke-16, ya. Hah? Rasul Paulus mengatakan jikalau ada malaikat yang memberitakan berbeda dari apa yang kami beritakan, Bukan pelanggaran, tetapi aku tegaskan untuk kalian berdua semuanya ya. Bukan pelanggaran, tapi aku tegaskan, bapak-bapak, abang-abangku, Bang RK dan Bang Zuma, data dulu baru narasi. Supaya dialog kalian masih panjang, jadi aku langsung berhentikan di tengah. Jadi bukan pelanggaran, data dulu baru narasi. Ketika Bang Zuma, jadi kalian tidak sedang terburu-buru. Abang-abangku, senior-seniorku, kalian berdua orang cerdas, tidak sedang terburu-buru karena tidak ada timer. Jadi kalau Bang Zuma bertanya, which is, ini menurutku ya, terlepas dari jubah host, itu pertanyaan yang sangat cerdas dan lihai. Secara metode, aku tidak peduli agama kalian, tapi itu metodenya bagus banget pertanyaan itu. Data dulu, baru dijelaskan. Baik untuk Bang RK maupun untuk Bang Zuma. Kalian tidak terburu-buru, enjoy. Aku hanya akan masuk jika pelanggarannya benar-benar serius. Kalau tipis-tipis, kalian silakan lanjutkan. Silakan, dan akun kalian sudah dilindungi anti Vertex. Sejauh ini salah satu mendapatkan report yang banyak ya. Saya tidak menyebutkan siapa, tetapi aman. So bebas, silakan di atas dilanjutkan. Waktu tersisa 41 menit 22 detik. Silakan. Ya, karena kita membahas tentang Kristus. Tolong Anda tunjukkan data di mana Yesus kemudian sesuai dengan pengakuan saudara. Pertanyaan saya, apa gelar penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus? Silakan. saya jawab ya. Di sini kita memulai kembali pada tema Lukas 2 ayat 11. Ya. Di sini kata siapa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ya, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita berbicara tentang kota Daud, ya, di sini kita perhatikan bahwa dalam Suka 52 ayat 6, bahwa Mesias dari bin Daud itu terbunuh. Maaf, Kristus dari bin Daud itu terbunuh. Pertanyaan saya, saudara, tolong. Apa gelar penyesat yang datang setelah Yesus, di mana penyesat itu datang kepada murid Yesus? Gelar penyesat adalah antikristus. Antikristus. Di mana itu Yesus menasihatkan waspadalah kepada antikristus, itu di mana? Saya akan tunjukkan datanya. Iya. Ya. Antikristus. Oke, kamu dalam urusan Yesus. Antikristus. Menantikan, sabar, saya butuh waktu karena memang kalau berbicara antikristus. Oke. Di sini bukan pengakuan dari Yesus, tetapi kita percaya Alkitab adalah ilham dari Roh Kudus. Dari Roh Allah itu sendiri, ya. Anak-anakku, seorang antikristus akan datang. 1 Yohanes 2 ayat 18. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tanda bahwa waktu yang ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikristus adalah pendusta. Antikristus adalah pendusta yang tidak yang menyangkal Bapa, Sang Bapa, maupun anak. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Jadi antikristus itu yang menyangkal Bapa, anak, ya, yang menyangkal Tritunggal, itulah antikristus. Kan kamu tanya, saya jawab. Ya. Sekarang saya banyak bertanya. Di mana Muhammad tertulis dalam kitab Taurat? Kalau kau mengatakan kitab Taurat itu palsu, kenapa di dalam Al-Maidah 46
ya, Al-Maidah 46 itu mengutip kitab Taurat dalam kitab Ulangan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Silakan. Jawab. Oke, baik. Jadi tidak ada hubungannya dengan tema ya. Tapi hostnya mungkin bukan pelanggaran gitu ya. Nah, ini Al-Quran saya mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma. Ini. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Ini Al-Qur'an nih. Oke? Nah, sekarang berbicara mengenai gelar antikristus. Saya perlihatkan saudara, di dalam pengajaran Yesus di Matius 24 diterangkan kemudian bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab akan banyak penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Penyesatnya bernama siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Nih, Mesias tertulis di sini. Tuh. Artinya kalau Mesias Yunaninya apa? Kristus. Artinya penyesat itu bernama Yesus dan gelarnya Kristus. Pertanyaan saya, di mana ada oknum yang pernah datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus dan bergelar Kristus? Kalau mengaku Yesus dan Kristus itu sudah nama anak Maria dari sejak dulu. Sedangkan Yesus mengatakan di Matius 24, kepada mereka waspadal supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa oknum yang datang kepada murid Yesus ngaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang? Orang yang disesatkan itu kelompoknya apa? Yang disesatkan oleh Yesus Kristus palsu ini. Ingat, tidak ini ada. masih ini tidak ada. Jadi ini tidak tergenapi. Dia akan Yesus yang mana? Yesus yang mana? Ini dikatakan. Yesus yang mana? Sekarang gini, Yesus yang mana? Kalau Yesus yang kami memberitakan, para rasul memberitakan dia yang mati, bangkit dan naik ke surga. Lalu Yesus. Nah, kalau Yesus yang mana yang memberitakan dia tidak mati? Nah, itulah yang disebut sebagai antikristus. Tapi saya tidak mau membahas tentang itu, teman. Lah itu Ya, temanya. saya ingin membahas tentang bagaimana saya membuktikan malaikat yang menyatakan bahwa Yesus disebut Kristus. Iya, itu sudah betul itu. Saya sudah aminkan. Ya, tapi kita tidak membahas tentang antikristus di sini. Bukan. Kita lagi membahas Yesus yang disebut Kristus. Bukan. Jangan lari ke antikristus. Kalau kita lari ke antikristus, saya tidak bisa mirroring di sini. Saya hanya bertahan dan menjawab di sini. Iya, kamu nantang saya tadinya. Iya, memang saya nantangin kamu dan kamu pun mau kan? Iya, nah Ya, maka dari itu, kalaupun saya bisa mirroring seperti aturan yang disediakan oleh host, saya tanya, dalam surah Al-Maidah ayat 45, kenapa sekarang kayak begini modelnya kalau gitu? kok nggak kayak gitu? Silakan. Dua debater silakan mute mikrofonnya. You guys need to calm down. Tarik nafas. Bel berbunyi bukan ada pelanggaran ya. Bel berbunyi bukan ada pelanggaran, tetapi ada tipis-tipis stroman argumentum di sini bahwa perwakilan dari debater Islam hanya menjawab pertanyaan dari Bang RK sebelumnya, dan yang Bang RK tanyakan juga untuk teman-teman di bawah yang bilang Bang RK keluar tema tidak. Kalau kalian ingat di awal aku bilang diperbolehkan mirroring as long as Yesus dan Muhammad, Allah Tritunggal dan Allah Subhanahu wa taala boleh. Justru kalau Isa atau di luar itu yang nggak boleh. Jadi Bang Zuma juga tidak melakukan pelanggaran dengan membahas antikristus itu sebagai responsif dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bang RK di 21 menit ke-19 tadi. Seperti itu. Ya, hati-hati, tarik nafas, jangan ada emosi. Kalian berdua, Bang RK yang kontak untuk meminta debat, fokus pada tema debat, noting personal business, itu nanti urusan kalian di rumah masing-masing. Sekarang fokus pada tema. Oke, tarik nafas, jangan dikuasai emosi karena aturan paling umum dalam debat, siapa yang duluan emosi, dia yang duluan kali kalah. So, fokus, 10 detik menuju.
Host kalian masih mendengarkan kata demi kata, diksi demi diksi sambil tangan kanan di soundcard, tangan kiri di ampli dan segala macam anti-vertex dan segala macam. Aku cek sumbernya juga. So kontrol emosi, kalian tidak terburu-buru, waktu kalian masih banyak. Masing-masing sudah satu pelanggaran. Tolong berhati-hati. Dan teman-teman di bawah, Bang Zuma tidak melakukan pelanggaran apapun, Bang RK juga tidak melakukan pelanggaran apapun. Bang Zuma hanya memberikan responsif atas pertanyaan, dan ketika Bang RK mirroring tentang Muhammad itu juga diperbolehkan oleh aturan, kecuali di luar itu. So siap-siap, 10 detik menuju untuk dilanjutkan. Waktu masih tersisa 38 menit 12 detik. Oke, Bang Zuma. Dari tadi Silakan saya tanya. dari ketika saya bilang buka mikrofon, nggak apa-apa, mungkin baru pertama, silakan di mute Bang RK. Dan waktu masih tersisa 39 menit 12 detik, dimulai dari sekarang. Bang Zuma perhatikan. Ulangan 18 ayat 18, Al-Araf 157 menafsirkan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Apakah kamu sepakat? Kalau kamu sepakat, buktikan. Kalau ini merujuk pada Nabi Muhammad. Buktikan. Saya minta Anda membuktikan bahwa Yohanes 4 ayat 16 merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. Itu tafsir kan? Ya, kamu sepakat atau tidak dengan tafsir ini? Kemenak, tahlili. Dia mengatakan Saya apa? tanya kamu sepakat atau tidak dengan Dia tafsir tahlili ini? mengatakan bahwa nabi yang sama seperti Nabi Musa, bukan? Ya, tetapi di sini kamu sepakat bahwa Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Muhammad? Karena dia adalah nabi yang sama. Saya minta buktikan kalau Yohanes 14 ayat 16 merujuk Nabi Muhammad dan memang ada nama Nabi Muhammad Yohanes 14 ayat 16. Lalu siapa yang sama seperti Nabi Musa? Ya, saya minta silakan tunjukkan datanya. Firman Saya minta tunjukkan datanya kalau Yohanes 14 ayat 16 dalam tafsir Kemenak, tafsir Tahlili, bahkan tafsir Wajis ini kita buktikan. Kita lihat ada tafsir Wajis. Oh, tafsir Wajis tidak. Tafsir Tahlili. Ada nama Nabi Muhammad nggak di sini? Silakan. Yohanes 14. Dia dalam Al-Araf 157 Injil. Nabi Muhammad tertulis dalam Injil. Nah, lalu tafsir Tahlili menafsirkan ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saya minta Anda membuktikan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. yang mentafsirkan itu Anda minta untuk Ya, tunjukkan. saya tanya, Anda saya. sepakat atau tidak? Saya tidak sepakat. Ya, kalau tidak sepakat, Injil yang mana? Injil yang datang kepada Nabi Isa. Anda bisa Injil yang datang kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke. Ya, Sekarang bisa. ada nggak manuskrip dari Injil Nabi Isa? Ya, justru itu kan kitabnya Nabi Isa. Ya. Apa minta sama saya? Ya. Kalau kitabnya berbicara kitab Nabi Isa, ya kekristenan dari abad mula-mula, dari abad pertama sampai dengan itu, dan dikanonkan di abad pertama, ya di abad keempat, ya dalam konsili Hippo dan konsili Kartago, itu kita berbicara tentang keempat Injil Berarti Anda sudah yang mengakui berbicara tentang Yesus. nabi tentang Yesus. Berarti Anda sudah mengakui. Saya tidak tahu Isa itu seperti apa, saya Ya, tidak tahu. makanya saya mengatakan kitab Injil itu Nabi Isaku. Oh, silakan. Yesus. Kalau memang itu Isa, silakan. Ya udah, mana kitabnya Nabi Isa? Di sini bukan bicara Isa, di sini bicara kitab Yohanes, bukan Isa. Apa hubungannya? Anda harus perhatikan. Enggak, Anda harus perhatikan. Di sini bicara tentang tanya yang bukan tanya orangnya. Saya minta Anda sepakat atau tidak. Menafsirkan, bukan Oke. saya yang menafsirkan itu. Kalau Anda menafsirkan di dalam Al-Araf 157 ini, saya hanya minta Injil yang mana, Taurat yang mana. Taurat ditulis oleh siapa? Saya tanya, Taurat ditulis oleh siapa? Ini sudah berapa kali diulang pertanyaan ini? Enggak, Aku bilang bukan Nabi itu. Musa alaihissalam. Taurat ditulis oleh siapa? Mana kitabnya Nabi Musa itu? Ada. Saya tanya, Taurat ditulis oleh siapa? Nabi Musa kan? Alaihissalam. Oke, sekarang dalam kitab Taurat Nabi Musa, dari tadi kan kita membuka di dalam Talmud dan lain-lain, dan Bang Juma juga lihat. Dari mana Anda tahu kalau Ya, kitab sekarang Anda tukan, coba saya minta Anda tunjukkan, di dalam Anda tunjukkan dalam Sefaria, Anda tahu? Anda tunjukkan dalam Sefaria, ya, saya minta dengan hormat, Anda tunjukkan dalam Sefaria bahwa memang Nabi Muhammad tertulis dalam keimanan orang Yahudi. Di mana Anda tahu Silakan, kitabnya Nabi Musa? silakan. Kan dari tadi kita membuka, Bang Juma mengutip. Saya sudah Bang Juma banyak dari tadi mengutip kitab Taurat izin. dari fase pertama dan fase sudah kedua. Kan, nih kitabnya nih. Sebentar tunjukkan saya ini. potong sebentar untuk kedua debator. Tidak ada pelanggaran apapun, tetapi dengan hormat saya meminta maaf, Bang RK bisa diturunin di soundcardnya, itu volumenya turunin 1 bar atau 2 bar supaya balance suaranya bisa didengarkan semuanya. Coba dites audio dulu Bang RK. Oh, tes mic 1 2, pas.
Nah, ini baru aman. Supaya dari segi TikTok pun lagi nggak nganggap kita lagi berantem gitu. TikTok tuh kadang-kadang begitu. Kalau kita baik-baik aja, tapi kalau nadanya terlalu besar di sound nanti dianggap seperti itu. Ya, oke. Kalau udah balance suaranya, silakan kalian berdua dilanjutkan. Mohon maaf saya telah memotong untuk debater Muslim. Dilanjutkan untuk kalian berdua bersama debater Kristen. Silakan. Bang Ini Juma, dikatakan nih. coba, Dalam Bang Al-Quran Juma tadi saya- mengatakan bahwa Taurat itu tidak penting. Kenapa? Makanya saya balik memberikan sebuah counter. Counter saya di mana? Al-Maidah 45. Ya, dalam Al-Maidah 45 di sini mengutip Taurat. Bahkan Baik. Al-Quran sendiri mengatakan mengutip Taurat loh. Anda kan minta Anda mengutip minta Taurat nama loh di Nabi sini. Muhammad yang tertulis di dalam Taurat. Saya minta Tauratnya mana? Oke, Mana silakan Tauratnya? Anda tunjukkan Taurat yang mana. Lah, Justru saya minta Taurat yang mana yang dimaksudkan di sini. Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu mana? Oke, silakan tunjukkan Taurat yang mana yang datang kepada Nabi Musa yang Kenapa menuliskan jadi nama Nabi saya? Muhammad. Itu kitabnya Nabi Lah, Musa dan bukan kaumnya. begitu. Ini Saya aturan bukan loh. kaumnya Nabi Aturan Musa. bukan bukan Al-Quran seperti saya itu. mengatakan begini, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum Kamu bisa katsiran jawab mimma atau tidak? kuntum tukhfuna minal kitab. Taurat yang mana yang dituliskan Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Yang datang kepada Nabi Musa. Oke, mana kitab yang datang kepada Nabi Dia Musa? tanya kepada Nabi Musa. Loh, kok tanya gak bisa seperti ini, sudah melanggar aturan sekarang- ini. sek- Saya mengikuti melanggar aturan dari host. Saya Kan di bertanya dalam harusnya Taurat. Anda Kan di menjawab. dalam Taurat. Sekarang kamu buktikan. Saya bahwa bertanya harusnya Anda menjawab di sini. Ya, saya Kok sudah Anda jawab. malah Anda Kenapa? mengatakan, "Oh, mana Kitabnya tahu dari saya." siapa? Itu Ya tertulis kan? di Mana tahu saya. Nah, ini Itu berarti tertulis Anda di tidak mana? menjawab. Kalau Itu tertulis Tauratnya di mana? Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad, Tertulis silakan Anda di dalam tunjukkan. Kitabnya Nabi Musa. Iya, Sekarang mana kitabnya Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada siapa? Silakan. Kepada Bani Israel. Kenapa saya Bani Israel? Ya. Ya, kamu bukan Bani Saya Israel. Ya, Kamu kenapa bukan Bani jadi Israel. Saya. Yang saya tanyakan, kalau memang itu bukan Bani Israel, kenapa menuliskan nama Nabi Musa seperti yang tertulis dalam Al-Araf 157? Lah, karena itu bercerita tentang kitabnya Nabi Musa. Tetapi tidak bercerita tentang Muhammad nggak? Mana kitabnya Nabi Musa? Bercerita. Saya tanya, bercerita tentang Nabi Muhammad nggak? Lah, karena Al-Quran saya. Oke, mana cerita tentang Muhammad dalam kitabnya Nabi Musa? Mana Itu. kitabnya? Mana kitabnya? Biar saya Mana tunjukkan. kitab yang menceritakan Nabi Muhammad tentang Nabi Musa? Mana coba? Justru saya yang minta. Mana kitab Justru saya bertanya, harusnya Anda menjawab di sini. itu? Saya sudah menjawab. Nama Nabi Muhammad. Saya minta dituliskan- pembuktian aja, saya nggak minta yang lain. Saya hanya minta pembuktian. Saya juga Kitab minta Taurat bukti. Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Nah, sekarang mana kitabnya? Ya saya tidak tahu itu Taurat yang dimaksudkan Terus kenapa Al-Araf Anda 157 kitab mencari? yang mana? Al-Quran Taurat yang saya mana? mengatakan. Jadi menurut Anda Taurat yang mana? Ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Al-Quran saya sudah mengatakan itu kok. Ya, Bahwa Taurat ditulis oleh Nabi Musa di abad ke-7 atau abad ke-berapa? 14 sebelum Masehi. 14 sebelum Masehi. Diperkirakan. Coba tunjukkan Ya, Taurat. waktu itu- Jadi waktu yang itu dimasukkan 70. dalam Araf 157 itu apa? Taurat Nabi Musa itu Oke, datang Taurat. kepada Nabi Oke, makanya Musa. saya tanya, Taurat Nabi Musa yang tertulis dalam Al-Araf 157 yang menuliskan nama Nabi Muhammad, buktikan ada nama Nabi Muhammad di dalam Al-Araf 157. Kalau ada kitabnya saya akan buktikan. Mana kitabnya? Silakan, tunjukkan. Mana Oh, kitabnya? saya tanya. Ya, saya tanya, Anda yang buktikan dong. Loh, Anda kan Masa punya saya kitab yang tuh. buktikan? Ini kan sudah melanggar aturan Ini sebenarnya. menceritakan tentang Saya bertanya, Nabi Anda yang Muhammad. menjawab. Kok Anda balik bilang saya yang harus tunjukkan datanya? Nabi Kan saya itu bertanya kepada mendapatkan Anda. Wahyunya bahwa namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke, sekarang Taurat Nabi Anda Musa kan? Anda mengatakan tidak ada. Taurat loh, Nabi Musa kan? tidak ada loh namanya. Taurat Nabi Musa, saya tanya, itu Taurat Nabi Musa Tidak kan? ada loh namanya Nabi Muhammad di dalam Anda Taurat. sepakat itu Taurat Anda Nabi tahu Musa? dari mana? Anda tahu Ketika dari Anda mana? sepakat dengan Taurat Nabi Musa tadi, Anda bilang Anda Anda sepakat. tahu Coba dari Anda mana? tunjukkan Taurat Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Anda tahu dari mana kalau tidak tertulis? Ya? Anda tahu dari mana kalau tidak? Makanya Anda buktikan kalau memang tertulis. Ya, mana kitabnya? Ya, saya tanya, mana kitabnya yang dimaksudkan dalam Al-Araf 157? Ini Al-Quran saya sudah mengatakan. Anda harus menunjukkan mana kitabnya, berarti kitab yang itu. Sekarang itu apa? Alkitab qad ja'akum rasulun Nah, yubayyinu itu lakum. ditulis oleh Nabi Musa atau siapa? Nabiku menjelaskan. Itu di dalam bahwa- Al-Quran atau di dalam Taurat Nabi Musa? Dengar, Nabi Saya tanya, sabar. Itu ditulis oleh Nabi Musa atau ditulis oleh Al-Quran? Al-Quran. Oke, itu Al-Quran kan? Berarti bukan Ya. Nabi Musa kan? Yang saya tanyakan Taurat yang menuliskan nama Nabi Musa, Nah. Nabi Muhammad. Taurat Bukan itu Al-Quran. datang Saya kepada nggak siapa? tanya tentang Al-Quran. Saya Taurat tanya datang- nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat. Itu maksud Nah, saya. Taurat ini Tauratnya siapa? Hmm? Tauratnya Taurat siapa? di mana? Yang mana? Yang disebutkan Al-Quran.
Ya, saya tidak Tauratnya tahu, Nabi, saya tanyakan. Tauratnya Nabi Musa. Oke, mana Tauratnya Nabi Musa yang menuliskan Muhammad? Ada nggak? Saya jawab. Tauratnya Oke, Nabi silakan. Musa itu datang kepada ahli kitab. Ahli kitab menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, mana? Tunjukkan. Di mana buktinya ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak ada, Saya minta di mana ahli kitab menyembunyikan? kalau tidak disembunyikan berarti ada. Mana? Tunjukkan. Baik, Ada nggak? tidak ada pelanggaran. Bersabar sebentar, tarik napas. Jadi begini, suaranya tidak seimbang. Bang Zuma kalau sudah maksimal suaranya berarti Bang RK itu di soundcardnya kan ada untuk volumenya, minta tolong diturunin dikit supaya kita bisa saling mendengar suara. Nah untuk teman-teman yang di bawah, kalian mungkin belum pernah jadi host ya, jadi hostnya tidak bisa mengontrol volume mereka, hanya mereka yang bisa mengontrol masing-masing. Sometimes ada beberapa merek soundcard yang memang lebih booster, ada beberapa yang lebih soft seperti itu. Nah tidak ada pelanggaran ya, ini juga bukan teguran, tetapi supaya bisa didengarkan. Aku sih pribadi bisa dengar dua-dua, karena aku pakai stereo. Jadi kiri aku dengar Bang RK, kanan aku dengar Bang Zuma, jadi jelas semuanya. Tetapi untuk kepentingan teman-teman di bawah, jadi Bang RK dengan hormat bisa diturunin satu level bar suaranya, tidak ada pelanggaran apa-apa. Silakan, masih tersisa waktu 29 menit 12 detik untuk dua debater terhormat. Mohon maaf telah dipotong, silakan dilanjutkan. Izinkan saya bernarasi dulu ya. Al-Quran saya mengatakan bahwa nama nabiku itu tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa memberikan kitabnya, ajarannya itu kepada kaumnya Bani Israel. Nah, Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab itu telah disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, saudara RK tentu bisa menunjukkan Taurat itu. Mana? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau Anda mengatakan tidak disembunyikan, sekarang tunjukkan ke saya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Silakan. Saya di sini berbicara tentang, saya bertanya, kamu Al-Quranmu mengatakan disembunyikan kan? Iya. Adakah bukti ya sehingga tidak terkesan subjektif, bukti objektif bahwa Al-Quran, pembuktian bahwa Al-Quran itu betul, bahwa itu disembunyikan? Saya minta. Kalau tidak disembunyikan, kalau disembunyikan kan tidak ada Saya minta tuh. bukti yang objektif, bukan Oke, subjektif. saya Bukti yang jawab. objektif bahwa, Iya, dengar saya baik-baik, dengar jawab. baik-baik pertanyaan saya. Ya. Bukti yang objektif bahwa Tauratnya Nabi Musa itu disembunyikan. Saya minta Nah, oke. data yang betul-betul valid. Al-Quran saya mengatakan bahwa disembunyikan. Yang Berarti objektif bukan subjektif. Saya nggak minta yang subjektif, saya minta objektif. berarti disembunyikan. Saya Kalau minta data yang objektif. Bisa bukan nggak saya subjektif. ngomong Kalau dulu? kamu mengatakan subjektif, Boleh berarti nggak saya itu ngomong? terkesan bahwa inilah iman saya. Nggak bisa Boleh nggak seperti saya itu. ngomong? Boleh nggak Diskusi saya di ngomong? sini adalah objektif. Boleh nggak saya ngomong? Ini tiktokan loh. Coba. Tapi kamu kalau TikTok. TikTokan Anda terus yang bicara gitu. Silakan jawab Anda dong. bicaralah sampai 20 menit, silakan. Silakan Anda tanya, yang objektif yang mana? Saya minta data yang objektif. Jadi Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau disembunyikan itu saudara RK berarti nggak ada. Kalau Al-Quran saya salah berarti ada kitab itu. Saya tidak bilang Al-Quran kamu salah. Tetapi Astagfirullahaladzim. saya hanya meminta pembuktian data yang objektif bahwa memang pernyataan dari Al-Quran itu betul disembunyikan. Nah kalau tidak disembunyikan mana? Yang Anda sendiri mengatakan itu sembunyikan kan? Ada yang Kalau mengatakan tidak itu disembunyikan lalu mana kitab Tauratnya Musa Ya, mana? Anda kan Tunjukkan. kitab Anda yang mengatakan itu sembunyikan dan itu Disembunyikan. subjektif. Saya minta yang objektif. Kalau disembunyikan itu RK, nampak atau tidak yang nampak? objektif dong. Saya minta. Kalau disembunyikan itu, saudara, kalau pernyataan disembunyikan dari Al-Quran itu, betul. hal yang disembunyikan itu RK berarti nggak ada terlihat. Saya ingin ya disembunyikan tahun berapa Taurat? Lucu orang ini. Ya, Disembunyikan saya- itu kita disembunyikan berarti tahun berapa? bagaimana Supaya tidak ceritanya terkesan Anda subjektif. minta saya menunjukkan sesuatu yang disembunyikan? Kan lucu ente ini. Anda tahu dari mana itu disembunyikan? Karena tidak ada. Hah? Tidak ada. Iya, mana Tidak ada Tauratnya dari Musa? mana? Tunjukkan. Tunjukkan ke Tidak saya ada Tauratnya dari Musa. mana Juma? Iya, mana? Sebenarnya Tunjukkan, Bang Juma tunjukkan udah saya. blunder di sini. Ya, Tunjukkan kalau kepada bilang saya tidak ada, Tauratnya Anda Nabi mengatakan- Musa. Silakan kau tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Gini, Mana? ya, Bang Juma perhatikan, dengar baik-baik. Sini kita main nalar dan logika, ya. Iya, mana nalar kitabnya dan Nabi logika Musa? kita ini. Mana? Dari tadi Nggak usah ketika Anda berlogika. bertanya kepada Tunjukkan saya, aja, tunjukkan sekarang Anda kitabnya Nabi bertanya Musa. kepada saya, sabar. Anda bertanya Tunjukkan kepada saya, sekarang kepada Anda saya menggunakan kitabnya data dalam Nabi Taurat. Musa. Biar Ketika Al-Quran Anda saya bertanya ini data dalam Taurat, tidak Anda benar. menggunakan kitab Taurat. Al-Quran Saat ini saya Anda mengatakan kitab Taurat mengatakan. itu disembunyikan. Padahal Nah, kalau tadi tidak Anda disembunyikan menggunakan berarti kitab kau Taurat. bisa menunjukkan. Tadi Anda Bisa nggak menggunakan kamu kitab tunjukkan? Taurat.
Pertanyaan Sekarang saya, Anda bisa nggak kamu mengatakan tunjukkan? kitab Taurat disembunyikan. Kan ini sudah Bisa tidak falasi. kamu tunjukkan kitab Tauratnya? Data di awal kamu mengatakan kamu menggunakan data Taurat. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157. Lima kok disembunyikan? talbisunal haqqa bil batil. Nih dalilnya nih. Anda mengatakan Ya disembunyikan. ahlal kitab lima talbisunal Iya. haqqa bil batil wa taktumul Padahal haqqa tadi wa Anda antum menggunakan ta'lamun. Taurat. Nih dalilnya nih. Anda rajin menggunakan Taurat dari tadi. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157, Anda bilang disembunyikan. Ini Al-Qur'an saya mengatakan Berarti nih, ya ahlal pernyataan kitab Anda lima dari talbisunal awal haqqa bil itu batil wa taktumul sudah haqqa wa antum kontradiksi. ta'lamun. Saya sudah Penganut Taurat mencampur Anda boleh adukan menggunakan kemudian Taurat kebenaran untuk dan memakai kebatilan. untuk bertanya kepada saya. Dan Sah-sah kamu saja. Tapi menyembunyikan giliran saya tanya tentang kebenaran Al-Araf, padahal kamu Anda mengetahui nih. disembunyikan. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kalau Anda tidak percaya, Silakan di-mute mikrofon kalian berdua semua, mohon maaf. pada Paulus tidak. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai nama dan berkata, akulah Kristus. Nomor 23-nya, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ini inti dari pembahasan kita. Sebenarnya Kristus yang datang kepada Paulus, Kristus yang datang kepada saudara Kristen, itu bukan anak Maria. Saya boleh kalah, silakan aja. Tapi kebenaran itu tetaplah hak. Terima kasih host, terima kasih RK. Anda menang kali ini, ya mudah-mudahan Anda bisa lebih banyak belajar lagi, lebih dewasa lagi menyikapi kemudian materi-materi debat, untuk kemudian Anda bisa berdebatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian. Aku merinding, hormat sebesar-besar ini adalah bentuk kerendahan hati. Terlepas dari semuanya, debater-debater yang lain harus mempelajari ini ya. Bang Zuma menunjukkan kedewasaan yang luar biasa, bahkan ada ucapan selamat. Kalau saya tidak salah dengar teman-teman, Bang Zuma bahkan memberikan ucapan selamat dan ada pesan-pesan yang ini adalah beliau profesional debat, bukan permusuhan. Terima kasih. Semoga lain waktu kalau ada undangan debat, kalau Bang Zuma pengen lagi ke sini, termasuk Bang Zuma, saya titip pesan untuk teman-teman Bang Zuma dan anak-anak API, kalau ingin mengajukan tentang siapa, room ini akan selalu terbuka. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Sebelum turun, mungkin ingin menyampaikan kepada para pendukung atau sahabat-sahabat API yang ada di bawah. Silakan Bang Zuma. Masya Allah, kepada sahabat-sahabat Muslim, terima kasih banyak atas dukungannya ya. Malam ini kita sudah membuktikan bahwa apa yang menjadi sajian dalam Al-Quran terkait dengan agama sebelum Al-Quran itu kita sudah uraikan. Kalaupun ada kekurangan itu dari saya sendiri, dan kalau ada kelebihannya itu datang dari Allah. Dan saya berterima kasih banyak pada malam hari ini. Acara kita bisa sukses, bisa berjalan dengan baik. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara Muslim yang telah mendukung acara ini, yang telah memberikan support kepada Bang Zuma, dan juga kepada saudara Kristen yang ada di bawah. Saya ingin berpesan, kembali pelajari Bible, pelajari dengan akal sehat. Yang Islam juga pelajari Al-Quran dengan seksama. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara RK dan juga Superboy. Thank you. Kamu adalah teman yang baik. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Maaf salah kata Bang Zuma ya. Ya, luar sama-sama. biasa kalian berdua. Luar Saya boleh biasa. pamit? Terima kasih. Silakan rayakan kemenangan. Semangat terus. Baik. Ayo. Bang Baik, Zuma, saya turun terima ya. kasih, jadi makin respect. Terima kasih Saya Islam turun. seindah ini. Terima kasih. Saya turun. Iya, sama-sama. Baik, dengan hormat kita akan turunkan. Tetapi debat telah selesai teman-teman. This is your winner, the one and only Bang RK.
Ini sebelum kita ke winning speech teman-teman, ini yang Superboy maksud. Ketika perdebatan dilangsungkan, ada nada intens, ada nada tegang, tetapi berakhir dengan persahabatan, berakhir dengan nada pertemanan, dan total debat adalah sebanyak 1 jam 12 menit. Sukses menjadi kemenangan dari Bang RK, seorang debater Katolik dengan iman kekristenan. Sekali lagi, congratulations. Selamat juga kepada teman-teman Kristen yang ada di bawah. Hormat untuk teman-teman Muslim yang ada di bawah. Ini adalah big match partai keempat, dan mungkin setelah ini banyak yang akan membenci Superboy, but it's okay. Saya melakukan tugas saya sebaik-baiknya teman-teman, dan kita akan mendengarkan winning speech dari pemenang big match partai keempat. Oleh karena itu poin menjadi 3-1 ya. 1 poin oleh Ki Ahmad, 1 poin oleh Syair Berdarah, dan sekarang Bang RK 1 poin disumbangkan kepada kekristenan pada malam hari ini. Dan ini dia winning speech, pidato kemenangan dari the one and only your favorite debater, Bang RK. Terima kasih. Salve untuk kita semua. Shalom untuk kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan teman-teman pada malam hari ini. Saya bergumul ya extra hominem. Biarkan Roh Kudus yang masuk dalam hati saya dan bekerja dalam hikmat semuanya. Ya, tidak dengan kemampuan saya, tidak dengan akal budi saya, tetapi hikmat yang Tuhan berikan. Ya, Alkitab mencatat harus licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, extra hominem. Roh Kudus yang memelihara kita, Roh Kudus yang memimpin kita. Ya, saya tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi teman-teman ya. Teman-teman di bawah senantiasa 5 detik berdoa untuk Bang RK agar Tuhan memberikan hikmat. Teman-teman support kita semua, ini begitu luar biasa teman-teman. Tetapi izinkan saya teman-teman, ya, karena ini sudah najar saya, kalau memang seperti Daud yang mengalahkan Goliat, saya sudah bernajar, ya, saya akan mengucapkan Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nama Tuhan Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. Ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Dan biarlah melalui debat lintas agama ini teman-teman, kita lebih lagi untuk menyelidiki tentang kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab khususnya ya. Nah, terkait apa yang sudah mereka tetapkan sebagai tema, yaitu kapan Yesus menjadi Kristus. Artinya, kapan Yesus menjadi seorang yang diurapi teman-teman ya, karena dasar argumen Juma itu dia mengambil dari Kisah Para Rasul 2 itu teman-teman, yang dimana dikatakan di sana setelah Yesus mati dan bangkit untuk menjadi Kristus, dan dia mengambil satu klaim di situ bahwa Kristus itu atau Yesus itu menjadi Kristus itu setelah kebangkitannya. Nah teman-teman, kita sudah melihat bagaimana RK memaparkan tentang nubuatan seorang Mesias, baik itu kelahirannya maupun penderitaannya sesuai dengan nubuatan para nabi, khususnya Nabi Yesaya. Nah, tentang Mesias yang dinubuatkan itu tentu saja Mesias yang menderita. Apakah itu tergenapi? Tergenapi. Dan bahkan Yesus sendiri itu menubuatkan tentang kematiannya, supaya tergenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi mengenai penderitaan seorang Mesias. Dan setelah kebangkitan Yesus Kristus itu dia menampakkan diri kepada pengikutnya, di mana terdapat itu di dalam Lukas 24. Nanti bisa baca teman-teman dari 44 sampai seterusnya, dari Lukas 24 dimulai dari ayat 44 sampai seterusnya.
itu Yesus menampakkan diri berulang kali dan mengatakan kepada para pengikutnya, inilah yang pernah kukatakan kepadamu, supaya tergenapi apa yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, itu kitab Mazmur, kitab para nabi, supaya tergenapi tentang penderitaan Mesias itu. Dan Yesus yang mengklaim bahwa dirinya Mesias bukan hanya sebelum dia bangkit, tetapi itu sejak nubuatan para nabi sudah dikatakan bahwa Mesias akan datang. Artinya gelar kemesiasan itu sudah ada. Nah, teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan biarlah lewat perdebatan diskusi mereka itu menambah wawasan bagi kita ya. Dan kita lihat bagaimana Juma mengaku Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah Tuhan sesuai kitab suci. Selama ini dia membantah Yesus bukan Tuhan, tetapi kali ini dalam perdebatannya dengan RK, dia mengakui Yesus adalah Kristus, artinya Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan, Yesus yang diurapi, Yesus adalah Raja. Nah, teman-teman, namun di ending cerita perdebatan mereka, maka yang memperoleh kemenangan adalah RK. Kenapa? Karena dia kuat secara data dan juga kuat secara argumen. Ketika RK mirroring kepada Juma, teman-teman, dia mirroring, maka Juma tidak bisa membuktikan tentang Taurat mana yang tertulis nama nabinya. Karena dia mengklaim bahwa dalam Taurat Nabi Musa itu tertulis nama nabinya. Ada nubuatan nabinya. Maka RK itu mencoba meminta buktinya. Nah, mana buktinya bahwa nabimu tertulis dalam kitab Taurat Musa? Coba Taurat yang mana? Dan dia tidak bisa menjawab, dia tidak bisa membuktikan tentang hal itu, teman-teman ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan kita sudah melihat kualitas Juma ketika RK meminta bukti Taurat itu, maka argumen Juma tidak ada karena sudah disembunyikan. Sebenarnya itu bukan jawaban yang ilmiah, tetapi itu karena lebih kepada ngeles, teman-teman ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.